Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz inni uhibbuka faqra fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali kesempatan yang mulia ini, izinkan saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan ma'asyiral muslimin jamaah Jumat sekalian untuk kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan yang melahirkan kesadaran di dalam diri kita bahwa hakikat hidup kita hanyalah semata-mata untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk menghamba kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan juga saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan ma'asyiral muslimin jamaah Jumat sekalian satu penggalan dari satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Ayat yang berulang-ulang kita baca minimal 17 kali sehari. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengajarkan kepada kita untuk mengingatnya, bertahmid, memujinya, lalu kemudian kekuasaannya atas hari akhir, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Imam An-Nawawi pada saat menafsiri ayat ini beliau mengatakan bahwa ayat ini memuat 2 dari 4 pokok ilmu yang ada di dalam Al-Quran yang terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Ilmu yang pertama adalah ilmu tentang usul, yakni tentang pokok-pokok ketuhanan, kenabian dan hari akhir yang bisa kita temui dari rangkaian ayat dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kemudian ilmu yang kedua yakni ilmu tentang ibadah yang terangkum dalam lafaz Iyyaka na'budu. Dan ilmu yang ketiga kata beliau ilmu tentang akhlak dan kesempurnaan dalam ibadah kita yang terangkum dalam lafaz Iyyaka nasta'in. Dan yang terakhir adalah ilmu tentang kisah orang-orang terdahulu yang menjadi ibrah bagi kita yang terangkum dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang singkat ini izinkan saya hanya berbicara satu ayat yang memuat dua ilmu kedua dan ketiga. Imam An-Nawawi tegaskan
Pada saat Allah sampaikan iyyaka na'budu, Allah sampaikan kepada kita bahwa dalam menjalani keislaman kita, kita membutuhkan pengetahuan. Setelah pengetahuan kita tentang Allah, tentang para nabi, dan tentang hari akhir, maka yang disebut sebagai ilmu pokok atau usul, sesudahnya kita memerlukan furu', yakni ilmu-ilmu cabang. Furu' ilmu-ilmu cabang dalam berislam itu, yang inti dari ilmu cabang itu adalah ibadah. Dan ibadah itu maliyatan wa badaniyatan. Baik ibadah dengan harta maupun ibadah dengan tubuh kita. Dengan harta kita bersedekah, dengan harta kita berinfak, dengan harta kita berzakat. Dengan tubuh kita berpuasa, dengan tubuh kita salat, dengan tubuh kita berhaji, dan dengan tubuh kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain dengan fisik-fisik kita. Pendeknya, penggalan ayat yang pertama, iyyaka na'budu, mengajarkan kepada kita tentang pokok-pokok ibadah sebagai bagian dari cabang ilmu yang harus kita pahami. Karena itulah maka dalam prinsip yang paling dasar, belajarlah kita tentang bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa yang benar. Jikalau kita mampu, belajarlah kita bagaimana caranya berhaji dan seterusnya. Bagaimana cara mengeluarkan zakat, kapan kita harus mengeluarkan zakat sebagai cara untuk melaksanakan ibadah, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tidak cukup hanya sekadar ibadah. Ibadah hanya berfungsi untuk menggugurkan kewajiban kita kepada Allah. Sesudah itu kita diberi taklif, diberi beban oleh Allah untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyempurnaan ini oleh Imam Nawawi terangkum dalam kata iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Kesempurnaan ini yang beliau sebut dengan at-takmilat wa tahsinat wa huwal akhlaq. Menyempurnaan, membaguskan, dan inti dari kesempurnaan ibadah itu adalah akhlaq. Bagaimana beliau menjelaskan iyyaka nasta'in itu berisi akhlak? Maka lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akhlak di dalam ibadah itu setidaknya memuat 3 hal. Akhlak yang pertama adalah adab kita dalam ibadah kita. Salat memang hanya berisi rangkaian rukun dari niat, takbir hingga kita salam. Tetapi bukan berarti kita bisa semaunya salat. Tentulah kita akan membaikkan salat kita. Kita menyempurnakan gerakan takbir kita menyempurnakan berdiri kita menyempurnakan rukuk kita menyempurnakan i'tidal kita menyempurnakan sujud kita sempurnakan semua gerakannya berdasarkan aturan-aturan rukun-rukun yang diajarkan oleh Nabi, yang diwariskan oleh para ulama, lewat para ulama kepada kita semuanya. Jadi adab yang pertama adalah menyempurnakan ibadahnya dalam pengertian membaikkan ibadah kita. Orang yang menjaga adab dalam ibadah takkan sholat dia buru-buru. Dia sempurnakan tumaninahnya pada saat sujud, dia sempurnakan tumakninah tenang pada saat dia ruku, dan seterusnya dalam seluruh rangkaian ibadahnya. Adab yang kedua di dalam ibadah adalah iyyaka nasta'in. Keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan ibadah tersebut. Allah yang memberi pertolongan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Dan pada saat yang sama Allah pula yang memberi pertolongan kepada kita hingga kita mampu mendirikan ibadah itu. Pada saat sholat maka akhlak kita disertai dengan kesadaran iyyaka nasta'in. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala beri ujian dengan sakit, maka tak mampu dia mendirikan sholat seperti kita yang sedang dalam keadaan sehat. Ada orang yang Allah uji dia dengan kekurangan harta, maka tak mampu dia untuk bisa bersedekah, beribadah dengan hartanya seperti orang yang mempunyai kelebihan harta. Pendeknya, ibadah yang bisa kita lakukan karena kelebihan harta yang kita miliki, atau karena fisik yang memampukan kita untuk sholat, fisik yang memampukan kita untuk puasa, semata-mata semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akhirnya menumbuhkan kesadaran tidak hanya membaguskan ibadah kita,
tapi juga ada kesadaran di dalam diri kita bahwa pada saat kita mampu ibadah, pada saat itu sebenarnya semata-mata karena Allah memberi pertolongan kepada kita. Bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang hebat. Orang mampu lalu kemudian bersedekah bukan karena kita kaya dan punya kelebihan harta, tapi karena pertolongan Allah yang memberi kelebihan harta kepada kita. Orang mampu sholat dengan bagus bukan karena dia lebih alim dan lebih saleh dibandingkan orang lain, tapi karena dia telah diberi pertolongan oleh Allah untuk membaguskan ibadahnya. Walhasil, dua adab, dua akhlak yang pertama ini tadi akan berimbas pada akhlak yang ketiga, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesadaran bahwa ibadah kita itu semata-mata diberi karena pertolongan Allah akan membuat orang semakin tunduk bahkan pada saat dia tidak sedang melaksanakan ibadah itu. Dalam salat dia tunduk kepada Allah. Di dalam salat ketundukan itu karena kita sadar ini karena sabab pertolongan Allah. Maka keluar dari salat kita tetap menundukkan diri kita di hadapan Allah yang kita tunjukkan dengan ketundukan kita dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyaknya sedekah orang tidak akan membuat dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Bagusnya salat seseorang tidak akan membuat dia merasa lebih alim, lebih saleh dan lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Karena semua kebaikan yang biasa dia lakukan semata-mata karena iyyaka nasta'in, karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ujar Imam Nawawi, inilah yang dimaksud dengan akhlak sebagai penyempurna. Ibadah kita bisa jadi kita lakukan untuk menggugurkan kewajiban, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong kita untuk menyempurnakan ibadah itu dengan menjaga akhlak, baik dalam melaksanakan ibadahnya, kesadaran pada saat ibadahnya, serta akhlak sesudah selesai ibadah itu dilakukan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu ketika berpesan kepada Mu'adz bin Jabal sambil menepuk bahu Mu'adz. Nabi berkata, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, aku mencintai engkau. Faqra fi duburi kulli salatin, maka bacalah di setiap akhir salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah ya Allah, a'inni ala dzikrika, berikanlah pertolongan kepadaku untuk terus mengingat engkau. Wa syukrika, bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, dan membaguskan ibadahku kepada engkau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan kepada kita semuanya dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Berikan pertolongan kepada kita semuanya dalam beribadah kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan yang akhirnya membawa kesadaran dalam batin kita untuk senantiasa tunduk kepada Allah, tawadhu kepada sesama makhluk Allah, dan mudah-mudahan ibadah yang akhirnya memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kebaikan kepada keluarga kita, dan memberikan kebaikan kepada lingkungan di mana saja kita berada. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang kedua ini, setelah tahmid, syahadatain dan bersalawat kepada baginda Rasul, izinkan saya kembali mengingatkan kita semuanya, termasuk diri saya pribadi, untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda ketakwaan itu adalah dengan ketundukan ibadah kita kepada Allah, dengan membaguskan ibadah kita kepada Allah. Bagusnya ibadah kita kepada Allah yang lalu kemudian terpancar dalam perilaku keseharian kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan ketakwaan akan menjadi sinar bagi kita untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki lingkungan kita, berhadapan dengan hiruk pikuk dinamika kehidupan yang tidak selalu seperti yang kita inginkan, kehidupan yang tidak selalu seindah yang kita bayangkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti sebenarnya memberi pertolongan kepada kita, sebagaimana perkataan Allah dalam Al-Qur'an, ma'al ala inna nasrallahi qarib, ketika Rasul dan para orang bersamanya berhadapan dengan berbagai macam ujian dan dinamika kehidupan, mereka berkata, mata nasrullah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ala illa nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Karena Allah tidak pernah berhenti menolong dan memberi pertolongan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita. Wa'lamu ayyuhal muslimun anallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat waghfirillahumma lana wa liwalidina waghfirillahumma lana wa liwalidina waghfirillahumma lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.